Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cini Novia Samosir. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep penelitian dasar. Di mana pada pertama itu kita membahas tentang perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Ilmu penelitian bersifat sistematis dan runtut serta diperoleh melalui metode ilmiah. Meskipun idealnya ilmuwan selalu bersikap ilmiah dalam kehidupan pribadi, hal tersebut belum tentu konsisten. Agar penelitian memiliki kualitas tinggi, perlu memahami tahap perkembangan metodologi penelitian menurut Rummel, yaitu yang pertama ada periode coba-coba atau trial, perkembangan ilmu pemecahan masalah dilanjutkan dengan hingga berulang berhasil, dan yang selanjutnya ada periode otoritas atau tradisi. Selanjutnya ada periode spekulasi atau argumentasi, di mana ini adalah kebenaran dicari melalui pemikiran dan perdebatan logis. Dan yang terakhir ada periode hipotesis dan eksperimen, adalah tahap ilmiah modern dimulai dari perumusan hipotesis, pengumpulan data, mulai observasi analisis data hingga penarikan kesimpulan berdasarkan fakta. Metode penelitian yaitu yang pertama ada penelitian historis. Penelitian historis menurut Jack Rakel adalah Horman Walid yang penelitiannya mengkaji berbagai sumber informasi tentang masa lampau secara sistematis dan objektif untuk mendeskripsikan peristiwa yang telah terjadi, bukan yang berlangsung dalam sekarang. Selanjutnya ada penelitian survei, di mana merupakan penelitian yang mengumpulkan satu sampel dengan menanyakan melalui angket nanti menggambarkan sesuatu aspek. Di sini ada beberapa penelitian. Yang ketiga ada penelitian ex post facto. Menurut Kalinger, penelitian kausal komparatif atau ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung. Yang keempat adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang sengaja memanipulasi satu atau lebih variabel bebas untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel untuk mengontrol variabel yang relevan. Yang selanjutnya ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan menilai manfaat suatu program atau praktis untuk mengumpulkan data secara sistematis. Yang keenam ada penelitian pengembangan. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan atau research and development adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis atau objektif dalam kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Dan yang ketujuh ada penelitian tindakan, adalah metode penelitian untuk memecahkan masalah secara kolaborasi antara penelitian dan klien atau praktis. Dan yang selanjutnya ada penelitian naturalis. Nah, penelitian naturalis menurut Guba adalah penelitian kualitatif yang mengamati atau mengumpulkan data dalam settingan alami tanpa memanipulasi subjek sehingga kondisi penelitian tetap alami. Dan selanjutnya ada penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menganalisis masalah sosial secara sistematis dan memberikan rekomendasi yang praktis bagi pembuat kebijakan. Di sini juga ada kriteria metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan ilmuwan untuk memecahkan masalah secara teratur, terkontrol, dan berbasis fakta. Syarat meliputi bebas prasangka, menggunakan prinsip analisis, asumsi rasional, ukuran objektif, dan tingkat kuantitatif. Di sini ada sikap dan cara berpikir peneliti. Setiap peneliti dalam ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang dimaksud adalah satu, penasaran. Peneliti memiliki keinginan kuat untuk mengetahui, memahami, dan mencari jawaban terhadap suatu masalah. Dan yang kedua, kejujuran, menerima hasil penelitian yang apa adanya, tidak memalsukan atau mengada-ada data. Yang ketiga, tujuan. Penelitian dilakukan berdasarkan fakta, tidak dipengaruhi perasaan pribadi atau kepentingan tertentu. Keempat, ketekunan. Tekun dan sabar, tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan hingga memperoleh hasil yang valid. Yang kelima, hati-hati. Bekerja diteliti, tidak ceroboh, dan menghindari kesalahan dalam pengumpulan analisis dan kesimpulan.
Selanjutnya ada definisi penelitian. Metode penelitian atau pengetahuan tentang cara-cara ilmiah untuk menyelidiki suatu masalah. Penelitian sendiri adalah kegiatan sistematis atau objektif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Di sini ada klasifikasi penelitian. Pertama ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ilmiah bersifat sistematis, logis, dan objektif, namun bentuk dan metode penelitian disesuaikan dengan masalah, tujuan, kemampuan peneliti, waktu, fasilitas, dan data yang tersedia. Karena jenisnya itu ada kualitatif yang menggunakan keadaan dalam konteks alami, data berupa kata gambar disajikan naratif, mengumpulkan data yang dianalisis. Yang kedua ada penelitian survei dan non-survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan informasi dalam sejumlah besar individu melalui kuesioner, wawancara, pos, atau telepon. Dan penelitian non-survei adalah penelitian yang tidak menggunakan kuesioner, pos, telepon, atau wawancara yang secara terstruktur. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, analisis isi, observasi, metodologi, eksperimen laboratorium, dan lain sebagainya. Penelitian satu ada penelitian kebijakan, penelitian evaluasi, serta penelitian dan pengembangan. Karena penelitian kebijakan atau policy reach bertujuan menilai efektivitas atau efisien suatu kebijakan. Waktu pelaksanaan kebijakan harus dipertimbangkan agar penelitian tidak keliru. Selanjutnya ada penelitian evaluasi. Evaluasi harus dilakukan dengan melalui program atau kegiatan yang sedang berjalan. Ada sikap dan cara berpikir peneliti. Seorang ilmiah dan ilmuwan harus memiliki sikap. Sikap yang dimiliki adalah yang pertama itu ada penasaran, kejujuran, tujuan, ketekunan, dan hati-hati. Kegunaan penelitian. Yang pertama itu penelitian murni. Bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan teori baru tanpa fokus ke praktis langsung. Yang kedua ada penelitian penerapan, yaitu menerapkan teori dalam masalah praktis. Dan yang ketiga ada penelitian kebijakan, meneliti untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Yang keempat adalah penelitian evaluasi, bertujuan menilai keberhasilan atau efektivitas suatu program atau kegiatan tertentu. Selanjutnya di sini dari semua pemaparan materi, saya akan mengambil kesimpulan yaitu peneliti adalah proses sistematis yang menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Metodologi dan klasifikasinya membantu peneliti memiliki desain yang tepat, sementara karakteristiknya memastikan hasil yang dapat dipercaya. Secara teoritis, penelitian memperkaya ilmu dan secara praktis hasilnya berguna untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kita masuk ke soal kasus. Di sini ada soal pertama. Seorang peneliti gizi meneliti hubungan antara frekuensi konsumsi makan manis dengan kebijakan obesitas pada remaja. Peneliti dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel tanpa memberikan perlakuan apapun. Metode yang paling tepat adalah A. Penelitian kasus, B. Penelitian eksperimental, C. Penelitian korelasional, D. Penelitian tindakan, E. Dan penelitian historis. Jawabannya adalah penelitian korelasi, di mana penelitian korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel tanpa intervensi atau perlakuan. Selanjutnya soal kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan kebiasaan sarapan siswa saat SMP dengan prestasi belajar mereka di SMA. Penelitian tidak mengubah kebiasaan tersebut, hanya menganalisis data yang sudah terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah A. Eksperimen, B. Survei, C. Ex post facto, D. Evaluasi, E. Naturalistik. Jawabannya ex post facto. Penelitian ex post facto dilakukan untuk meneliti sebab akibat dari peristiwa yang sudah terjadi tanpa adanya manipulasi variabel atau peneliti. Dan soal terakhir, seorang ahli gizi puskesmas meneliti pengaruh diet rendah garam terhadap penurunan tekanan darah hipertensi agar hasilnya bisa langsung diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian berdasarkan kegunaannya adalah A. Penelitian murni, B. Penelitian terapan, C. Penelitian kebijakan, D. Penelitian evaluasi, E. Penelitian historis. Jawabannya adalah penelitian terapan, di mana penelitian terapan bersifat praktis dan dapat langsung dimanfaatkan serta seperti penerapan diet garam untuk pasien hipertensi.
Baik, sekian hasil pemaparan materi yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya paparkan. Mo- Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Baik, sekian dan terima kasih.